Udah muncul di situ. Oke, we are live. Mas Rifki lagi sakit, gengs. Doakan cepat sembuh ya. Sakit apa, Mas Rifki? Semoga cepat sembuh, Mas Rifki. Mas Rifki mungkin kebanyakan makan buah dan sayur jadi sakit. Jadi itu normal, itu proses cleansing reaction gitu ya. Nanti saya chat Mas Rifki, itu namanya cleansing reaction karena dirimu naikin fruit intake dan sayuran intake-nya gitu ya. Oke. Let me check. Saya akan pindahin ini ke sini. Saya minum air kelapa. Put it here. Okay, I'll put it here. Kulkas ada, Pak? Okay. Biar dingin. Okay. Oke. Halo teman-teman anti Rifan. Oke, saya akan masuk ke tradingview.com dan chart. Let me see. Load chart layout. Alright. Saya akan share screen. Oke, kita kembali ke GBP USD. GBP USD 1D dan 55. Oh, sekarang time-nya confirm lagi gitu ya, 1D 55. Saya akan ganti EMA-nya ke daily. Menarik. Kita punya satu area yang lumayan menarik di 1D dan 55, tapi udah ke-fill teman-teman, kita telat dikit gitu ya. Sudah terpanggil barusan. Dan kalau teman-teman ingat kemarin kita ada sell di sini, kalau kita kemarin sell di sini dan teman-teman biarkan ini yang terjadi gitu ya. Jadi kita akan ingetin ada dua aliran set and forget dan aliran kemarin kita entry di sini ya. Ada aliran set and forget dan ada aliran managing. Teman-teman ingat dari kemarin kita selalu melakukan managing terhadap semua setup kita. SL kita adalah 495, 49 berarti 50, berarti di 57 SL-nya. Ini SL-nya di sini gitu ya. Ini setup kita kemarin di GBP USD yang kita lakukan managing. Yang ini ikonnya kan, yes. Yang ini di close dulu, MT4 yang ini. Boom. Kita lakukan managing di sini dan wait a second. Kita lakukan managing di sini. Yang kemarin kita close di sini, gimana kita keluar dalam kondisi profit sedikit gitu ya. Nah, ini saya cuma mau share apa yang terjadi kalau teman-teman tidak melakukan managing, kalau teman-teman tetap set and forget gitu ya. Oke, harga kemarin naik ke atas, hampir SL dan sekarang sudah hit safety target, sudah hit 1:1 gitu ya. Sekarang posisinya sudah hit safety target dan dia menimbulkan UFO baru. Jadi kalau teman-teman aliran trailing stop, teman-teman bisa geser SL-nya ke sini. Dan sekarang ada UFO baru dan ini valid sebenarnya UFO-nya teman-teman, tapi kita telat sedikit gitu ya. Harusnya tadi entry, tapi karena kita live-nya setiap jam 9 malam, jadi kita telat. Dan kalau telat nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih mau entry, masih boleh. Kalau mau entry kita lihat. GPSD 55, kalau saya ke 60 area di sini. Oh, kita bisa entry di 60 nih. 60-nya belum telat-telat amat. Kalau di 60 areanya selebar ini. Kalau di 55 kita lihat. 55 alirannya selebar ini. Oke, 55 oke, 60 oke, sama aja. Di 55 udah telat dikit, kita lihat di 60 kita bisa entry teman-teman. Saya akan ulangi dari step pertama seperti biasa, GBP USD sambil nunggu. Kecapean Mas. Om Rifki nembak. Rifki dan Diana hadir kembali. Mantap Rifki. Wih, segar. Oke. Jadi kita akan lihat GBP USD. Let me check. Kita buka Excel gitu ya. Pembulatan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kemarin set and forget, hasilnya sudah 1:1 gitu ya. Tapi kalau kita managing, kita keluar sedikit dalam kondisi profit dan kita bisa masuk lagi jika memungkinkan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas kapan pakai 55, kapan pakai
daily dan nanti menyambung pertanyaan dari Mas Anggara Rizky kemarin. GU saya sudah pasang posisi Mas alasan MA9 diberi level on level yang keinget ucapan Mas Angga level on level itu lebih kuat seingat saya. Alright. Oke, GBP USD step 1 seperti biasa kita cek climate-nya gitu ya. Kita cek climate-nya, kita cek di sini. Climate-nya tebal dan merah, berarti kita tulis di sini GBP USD. Saya ketik caplock-nya dulu. Confirm. Down market ya. Ini karnya 1 masih oke punya gitu ya. Karnya 1 masih aman kalau karnya 1. Jadi karnya 1. Menurut saya lihat karnya lihatnya di mana Mas Angga di sini ya. In case ada yang lupa. STD down karena kita down market kita lihat downnya biasanya 5,68 atau 6 candle. 1 dari 6. Jadi valid ya. Posisinya sell. Valid sell. Berikutnya kita cek final target. Rival UFO terdekat yang kita punya adalah ini. Rival UFO terdekat 1,22036. 1,22036 gitu ya. Berikutnya proximal kita pakai H1, nanti saya akan cerita kapan kita pakai 55, kapan kita pakai H1. Kita pakai H1 dulu. Di H1 bentuknya tidak semenarik itu, tapi anyway tetap area UFO. Di H1 proximal kita di sini 1,24769. 1,24769 dengan stop loss 1,25101. 1,25101 berarti kita akan entry di 12476 SL 12518. Saya akan double klik di Fibonacci-nya. 12476 SL 12518. Ya, ini adalah area kita untuk GBP USD kali ini. Kalau teman-teman pakai 55 gitu ya, pakai 55 dia sudah kepanggil tadi, sudah kepanggil harusnya. Dan sekarang lagi posisi floating profit gitu ya. Kalau pakai 55 sudah kepanggil dan posisi floating profit. Area ini teman-teman sebagai disclaimer, area ini satu belum PLN gitu ya. Belum PLN, jadi mostly saya tidak begitu suka dengan area seperti ini, belum PLN, tapi ini adalah satu area ini belum PLN, kedua area ini nggak original, area ini adalah reaksi dari area ini di masa lalu gitu ya. Jadi oke. Jadi reaksi dari area lain di masa lalu. Tapi mostly biasanya ini oke, nggak ada masalah. Strukturnya drop is drop, which is good. Drop is drop, oke. MA9 confirm, climate-nya confirm. Jadi semuanya in place kecuali dia tidak bikin new low. Jadi saya tidak begitu tinggi skornya dan belakangnya tidak begitu kosong ya. Kita lihat ada banyak transaksi di masa lalu di sini. Jadi ini disclaimer, tapi layak untuk dibayar tiket nontonnya ya, layak untuk dibayar tiket nontonnya. GBP USD 55 kita akan entry 12476 12518. Kita akan entry USD. Oke, sell 1,2476 dengan stop loss 1,2518. Fixnya 0,5%, kita entry untuk 1/1. Boom. Udah masuk, sekarang kita ambil 1/3. Sore ini saya entry-nya 1/2 barusan. Terus saya akan hapus yang 1/2. Klik kanan, delete. Saya ganti 1/1, place. Alright, sekarang ini 1/1 dan 1/3. GBP USD. Oke, GBP USD. Oh ya, by the way saya akan share beberapa area yang saya tadi entry USD CAD. Saya tadi ada entry di USD CAD. Oh, di sini USD CAD. Ada satu yang saya entry di account saya gitu ya, USD CAD. Kita entry di sini teman-teman, USD CAD 21 menit gitu ya. Rally based rally. Di 15 menit juga kelihatan. Oh, di sebelahnya udah 15 ya. Sorry. 21. Jadi ini tadi salah satu area yang kita ambil gitu ya. Kita punya level on level di sini. Rally based rally ya, rally based rally which is level on level. Nah, ini aggressive entry teman-teman, EMA sebenarnya belum masuk, saya entry gitu ya. EMA sebenarnya belum masuk. Jadi ini masuk ke aggressive entry dan sudah 1/2. Nah, ini masuk ke aggressive entry dan so far sudah 1/2 kayaknya ya. 02 kurang 5, let me see. 02 kurang 5 9 7. Ya, di situ. Sudah 1/2. So far sudah 1/2. Ini USD CAD sama kalau nggak salah NZPJPY.
NZD-JPY, seingat saya entry di 55. NZD-JPY, ya ini tadi entry NZD-JPY di 55. Kita tunggu emang multi-level time frame-nya. Ini drop base drop, quick retest. Jadi kalau teman-teman tahu ini area yang lumayan saya suka gitu ya. Drop base drop, quick retest. Dia sudah bisa dikatakan PLN gitu ya. Teman-teman punya ini, dan lower low gitu ya. PLN, areanya drop base drop, quick retest, dan ada EMA 9 di dalamnya. Ini drop base drop, quick retest, ada EMA 9 di dalamnya. So far udah 1:1. Sudah hit safety target gitu ya. Ya ini sudah 1:1. Sudah 1:1 dan masih sekarang lagi floating profit dikit ya. Kita lihat nanti malam apakah dia tembus, at least harusnya 1:2 nggak terlalu problem ya. Harusnya loh, tapi kalau SL ya nggak apa-apa kan udah BEP. Ini harusnya sih kita bisa take out. 70% dari ini akan jadi easy money target ya. Ini salah satu area yang kita entry, yang saya entry. Jadi so far selama minggu ini saya baru entry 2 kali semenjak USD Yen kemarin. Jadi entry terakhir saya adalah USD Yen. Saya baru punya entry terakhir adalah USD Yen. Ini entry saya terakhir kemarin dan so far ada tambahan 2 entry baru di situ. Jadi ini entry kemarin, kita bareng-bareng bahas area ini. Sekarang udah ditembus gitu ya. Oke, area ini dan oke, selesai. Jadi baru sudden ada 2 entry lagi. Ini harga berhenti di situ ya. Kalau teman-teman lihat, dia kok berhenti di sana gitu ya. Kalau teman-teman tarik ke kiri, ini tidak diajarkan, belum diajarkan trading ekstrimnya. Teman-teman akan menemukan di sini adalah area. Ini drop is rally tapi di extreme low gitu ya. Ini saya nggak entry tapi cuman marking tapi tidak entry ya. Cuman kalau teman-teman pengen tahu kenapa berhenti di situ, noleh ke kiri. Alright. Kita kembali ke GBP USD. GBP USD. Any question so far? Jadi area ini so-so teman-teman, not the best level in the world, tapi bolehlah dibayar tiket nontonnya. Kalau teman-teman sangat konservatif, saya akan skip area ini. Anyway, ini tadi kalau 55 sebenarnya udah ke-fill ya. Cuman karena kita telat, chartingnya ini ke-fill jam berapa nih? Jam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jam 2 siang tadi, sekitar jam 2 siang. NZD-JPY. NZD sebelahnya cukup banyak candle termasuk white space. NZD-JPY 55, let me see. Enggak kok. Ini termasuk oke. Ini kosong. Ini kan. Ini oke. White space tuh nempel ya teman-teman. Jadi bukan yang jauh ke kiri gitu. Enggak perlu sejauh itu ke kiri. Walaupun ya secara ini ada di big white space, tapi ini masih oke. NZD-JPY masih oke ya. Ini sudah safety target. Jadi enggak terlalu bermasalah ya. Sudah safety target jadi enggak terlalu oke. Enggak terlalu ada masalah. Mudah-mudahan dia hit final target, tapi kita lihat ya. GU di M21 udah TP1 mas. Ada yang entry GU di M21. Let me check. Kok aku nggak lihat GBP USD. Oke. Entry di mana? Drop ini. Kalau entry di sini sudah hit TP1. Oke. Good job. Ini ya ada EMA 9-nya. Ini drop. Ini level on level, harusnya diambil sampai ke sini. Harusnya segini ya. Kalau segini belum 1:1. Ini drop, level on level ya. Alright. AUD NZD M55 mas. Alright, let's go to AUD NZD M55. Saya rasanya nggak nemu setup bagus di 55 dari tadi. Saya ganti daily dulu EMA-nya. AUD NZD M55, saya nggak nemu setup yang bagus dari tadi. Kalau teman-teman ada entry di sini, congrats. Aku nggak akan ambil ini bukan makanan saya gitu ya. Bukan berarti salah atau benar ya. Bukan makanan saya itu simply karena saya cukup konservatif gitu ya. Jadi saya nggak akan entry.
Ada teman-teman yang entry di sini, Aude NZD, teman-teman punya area ini, which is good. Buat saya too much candle, tapi ya bisa aja work. Namanya lower probability bukan berarti nggak mungkin work. Teman-teman ada yang entry di sini, kita lihat. 66, berarti kita ke 61. Oke, areanya segitu ya. Kalau teman-teman ada yang entry di sini, entry-nya mungkin teman-teman entry 86. Itu mungkin entry-nya di situ. Ini drop base rally atau bisa dilihat sebagai big rally base rally, cuman buat saya kurang oke karena di dalam white space gitu ya. Nah, ini di dalam white space teman-teman, saya akan hindari area ini. Ya, ternyata work. Tapi saya secara pribadi nggak akan entry area kayak gini. Bukan makanan saya ya. Nah, ini bukan makanan saya. Jadi ini termasuk white space ya. Cuman dia punya pro, dia punya strong leg out, punya climate yang confirm, dan punya EMA 9. Makanya saya bilang kalau selama teman-teman fokus sama EMA 9, mostly akan selamat ya. Sudah hit 1:1, selamat buat yang entry di Aude NZD 55. Saya nggak entry, saya nggak entry. NZD tadi entry-nya dibayar di harga berapa? NZD Yen, ini dia NZD Yen. NZD Yen kita entry di 6497. Kita di drop base drop yang atas di 55 dengan EMA 9. Drop base drop, ini dia. Continue down ya. Seperti yang sudah diprediksi karena dia kena rally base drop ini. Rally base drop dan EMA 9. Jadi kalau teman-teman ada yang telat tadi NZD Yen masih bisa masuk yang kedua. Ini cek NZD Yen tapi climate-nya nggak confirm ya. Climate-nya nggak confirm. Barusan ada rally base drop plus 55, ini touch terus dia go down lagi. Tapi rally base drop ini tidak original ya teman-teman. Jadi saya sih hati-hati untuk entry rally base drop seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini nggak original karena rally base drop ini hanya reaksi dari drop base drop di masa lalu. Jadi kalau teman-teman mundurin, teman-teman punya drop base drop. Oh, nggak digambar ya. Oh, digambar tapi gede banget sama dia. Ini ada drop base drop tapi segede itu. Ini settingannya berapa sih? 0,5 kok. Jadinya rally base drop. Oke. Ini ada area UFO di situ dan area drop base drop di masa lalu biasanya dia menciptakan rally base drop gitu ya. Ini materi sedikit advance, saya akan jelasin dikit. Supaya teman-teman nyambung gitu ya. Kenapa saya menghindari drop base drop gitu? Kalau saya menghindari drop base drop itu pertama bukan karena apa-apa gitu ya. Karena satu, RBD biasanya market berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi saya akan bikin gambar market. Ini materi advance, saya akan ngasih lihat kenapa saya nggak suka. Jadi market biasanya begini, dia akan ada drop, base, drop, gitu ya. Dia akan ada rally, base, rally, menciptakan rally base drop di sini, dan drop base rally, bikin drop base drop lagi, bikin drop base rally lagi, sampai akhirnya ditembus menciptakan plus minus market. Biasanya seperti ini gitu ya. Jadi drop base drop akan menciptakan rally base drop, rally base rally akan menciptakan drop base rally. Biasanya begitu. Jadi drop base rally atau rally base rally yang teman-teman lihat di sini gitu ya. Itu biasanya tidak original. Namanya biasanya, tidak selalu gitu ya. Biasanya seringkali itu terjadi karena area rally base rally di masa lalu. Terjadi karena area RBR dan RBD di masa lalu. Jadi yang original adalah yang ini. Saya kasih warna kuning yang originalnya.
Nah, gitu. Makanya kalau saya lihat RBR dan DBD di masa lalu, saya akan pertimbangkan, kalau saya melihat DBR dan RBD di masa lalu, saya akan pertimbangkan RBR dan DBD-nya di masa lalu. Atau cara simpel saya adalah menghindari DBR dan RBD aja. Saya nggak mau DBR dan RBD, saya fokus sama RBR dan DBD. Karena RBD dan DBR belum tentu original. Bisa jadi original, bisa jadi enggak. Tapi kalau RBR sama DBD hampir pasti original. Makanya saya skip proses ini dengan cara fokusnya sama DBD RBR. Salah satu contoh yang barusan terjadi di kita, teman-teman bisa lihat, kita punya di sini, ini kan adalah RBD. Gitu ya. Saya tarik aja yang ini yang bentuknya bagus. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya RBD, gitu ya, rally based drop. Rally based drop ini terjadi karena di masa lalu kita punya drop based drop. Drop based drop yang di masa lalu ini yang membentuk RBD ini. Artinya kalau teman-teman mau entry di RBD ini boleh nggak boleh, tapi SL-nya bukan 5 pips di atas ini, kan di sini ada ininya juga nih. Saya akan ganti yang atas jadi garis, yang tengah jadi garis putus-putus gitu ya, supaya bisa dibaca. Nah, kalau teman-teman entry di RBD gitu ya, kan harusnya SL-nya 5 pip di atas garis putus-putus nih, di atas 69073. Makanya orang sering cium SL terus balik lagi. Kenapa? Karena biasanya sekali lagi kalau dia entry-nya di 6907 berarti SL dia harusnya di 6913. Harusnya SL dia di sini. Saya akan ganti merah gitu ya. Sangat tebal gitu ya. Kalau dia entry-nya di situ gitu ya. Kan harusnya SL-nya di atas sini tuh 6913. Saya akan masukkan koordinatnya 6913 ya di garis putus-putus merah. Tapi karena sebenarnya area originalnya adalah drop based drop yang di atas, berarti harusnya SL kita di atasnya lagi. Harusnya di 6912 tambah 7, 6919. Harusnya di sini. Harusnya di garis yang tidak putus-putus, yang atas. Tapi di sini 8 tambah 7, 15 harusnya. Nah, makanya kadang-kadang entry kita harga sentuh SL terus balik lagi, karena sebenarnya harusnya SL-nya lebih di atas lagi. SL-nya harusnya mempertimbangkan area originalnya, yaitu area drop based drop di masa lalu. Kalau teman-teman lihat bentuknya sama, drop based drop menciptakan rally based drop seperti ini. Dan di sini teman-teman lihat ini drop based rally quick retest ya, ini ada drop based rally. Drop based rally ini kalau teman-teman notice gitu ya, kalau udah terlatih nanti lihat, oh ini drop based rally. Drop based rally ini tercipta karena apa sih? Kalau kita noleh ke kiri, di masa lalunya ada di sini ada rally base rally gitu ya. Kita lihat di sini ada rally base rally di masa lalu yang membuat dia menciptakan. Nah, gitu ya. Jadi rally base rally di masa lalu yang bikin harga mantul di sini menciptakan drop base rally. Drop base drop di masa lalu itu yang bikin harga mantul di sini menciptakan rally base drop. Makanya rally base drop ini adalah sudah telat. Kalau orang trading support resisten, makanya kalau orang trading support resisten, dia akan sell di sini di resisten, stop loss-nya beberapa di atasnya, dia kena SL karena dia hanya akibat dari area ini. Jadi kalau contoh misalnya nih, kalau nanti ada orang trading support resisten, gitu ya, orang trading support resisten, maka dia akan buy di sini, di support. Supportnya di mana? Saya akan kasih garis lurus gitu ya. Supportnya kan di sini nih. Saya kasih garis putus-putus. Nah, ini kan garis putus-putus ini saya kasih warna lain. Saya kasih warna hijau gitu ya. Garis putus-putus hijau ini kan orang sebut sebagai support. Begitu dia buy, misalnya supportnya di break pakai Marubozu candle, begitu harga masuk ke support, dia akan buy di sini. Buy di support kan. Begitu dia buy di support, SL-nya di mana? Di bawah support. Makanya dia kena SL karena harusnya kalau kita buy di situ, SL kita kan di sini harusnya. 6925 at least. Harusnya SL kita di area merah ini. Harusnya SL kita di area merah ini 6925, dia buy di support, dia SL. Begitu SL dia harga balik lagi. Atau dia begitu supportnya di break pakai Marubozu candle, dia langsung sell now karena dia merasa support di break pakai Marubozu, artinya akan continue down. Padahal yang dia tidak tahu, dia baru saja beli di area demand, di area UFO. Makanya dia yang buy SL, yang sell juga SL. Ini namanya novice trap gitu ya. Ini sering terjadi. Jadi sebenarnya kuncinya ini, drop base drop menciptakan rally base drop, rally base rally menciptakan drop base rally. Makanya kalau kita lihat rally base drop,
biasakan cek ke kirinya. Biasanya ada drop base drop di masa lalu. Kalau teman-teman mau ambil rally base dropnya boleh nggak? Boleh, tapi pertimbangkan SL-nya di atas drop base dropnya. SL-nya yang merah ini, bukan garis merah putus-putus. Bukan dot merah ini. Atau simply cara lain adalah nggak usah ngurusin RBD. Karena RBD pertama tidak original, kedua sebenarnya dia udah lower probability. Karena kan sebenarnya RBD ini adalah DBD yang sudah tidak fresh. Berarti kan sebenarnya teman-teman baru saja mengambil second touch dari DBD, which is lower probability. Jadi secara formasinya sendiri RBD memang lower probability gitu ya. Karena kalau teman-teman entry di RBD, teman-teman baru saja entry di second touch dari DBD, makanya lower probability. Makanya saya secara pribadi tidak suka trading di DBR dan RBD. Satu, karena lower probability, karena nggak fresh. Dua, karena nggak original. Tiga, karena ini sama kayak support resistance trading. Makanya ada hari di mana support resistance tradingnya work. Memang ada hari di mana drop stock work. Karena area UFO bisa retest sampai berkali-kali sebelum akhirnya jatuh. Ya. Gitu. So far bisa diterima teman-teman, jelas? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Alright. Mas, kok bisa kelihatan wick-nya padahal tipis banget? Mana kelihatan wick-nya? Kelihatan gimana sih? Saya nggak tahu pertanyaannya. Oke, candle sebelum wick ada wick panjang, bukan kurang bagus, yes, kurang bagus. Idealnya sih dia Marubozu, tapi ingat legging tidak terlalu ketat ya, baru ketat kalau di leg out. Legging tidak terlalu ketat aturannya. Yang ketat kalau di leg out. Kalau leg outnya kayak gini, kalau leg outnya ini saya nggak mau. Tapi dalam kasus ini kan leg outnya Marubozu nih, leg outnya Marubozu quick retest lagi, jadi oke. Leg outnya Marubozu dan quick retest. Kalau leggingnya jelek ya nggak apa-apa, masih oke ya. Maksudnya novice trap itu apa ya? Novice itu pemula, trap itu jebakan ya. Jebakan pemula atau bull trap, bear trap gitu. Jadi biasanya itu terjadi di semua titik-titik kayak gini. Misalnya ini juga ini contoh lain. Teman-teman bisa lihat ini. Di sini ada drop base drop. Bentuk kayak itu terjadi berkali-kali. Ini drop base drop menciptakan rally base drop second touch. Jadi bisa ke tes 2 kali, bisa aja nih. Kalau saya secara pribadi hanya fokus sama DBD dan RBR only ya. Jadi ini drop base drop. Jadi RBD buat saya hanya second test, second retest dari DBD. Ini kan ada RBD nih. Work nggak? Kebetulan work RBD-nya. Kalau teman-teman ngambil di sini work nggak RBD-nya? Kebetulan work. Ya walaupun nggak boleh entry karena nggak sesuai rule. Tapi anggap RBD-nya kita mau informasinya nih work. Paling gampang ya fokus sama DBD dan RBR only. Gitu ya. Nah teman-teman lihat. Drop base drop, retest, work ya. Latihan sama formasi nanti. Alright, jelas dan logis mas. Mas maksudnya novice trap udah saya jawab, clear mas. Euro JBP 55 TP1 mas Angga. Oke kita lihat Euro JBP 55. Boom, areanya di situ. Oke saya akan cek di chart aja yang gede. Euro GBP 55, Euro GBP 55. Let me see. Oke, areanya mana areanya? Entry di mana sih? Entry drop base rally ini ya, drop base rally. Good. Kalau teman-teman ada entry di sini, bukan makanan saya, strukturnya bukan makanan saya. Secara struktur bukan makanan saya. Ingat saya hanya mau RBR gitu ya. Saya nggak suka DBR. Kalau teman-teman ada yang entry di sini, saya akan ke Euro GBP 55. Saya akan ke Euro GBP dulu. Nanti saya akan jelasin kenapa saya nggak entry dan kalau teman-teman entry, good luck. Bukan makanan saya itu bukan berarti nggak work ya teman-teman, cuman saya nggak suka aja. Oke, kalau teman-teman mundurin chartnya ke sini gitu ya, teman-teman akan menemukan area yang cukup oke di sini. Ini adalah drop base rally gitu ya, which is drop base rally tidak original gitu ya. Boleh nggak entry? Boleh, karena sebenarnya ini ada tapi harus hati-hati drop base rally gitu ya. Area ini kalau kita entry di situ, kita ngelihat 131, kita akan entry di 131, kita akan entry di 15 dengan stop loss let's say 06, kita akan punya stop loss di ayo kawan.
Kita akan SL di 01 di situ SL-nya, kita akan enter di situ, L di situ. Kita play, dung 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 dung, harga masuk ke area dan SL enggak nih? SL enggak teman-teman? Low-nya 01, harusnya enggak tahu di MT4 SL enggak? Saya enggak tahu. 06 SL-nya di 01, ini enggak tahu SL apa enggak teman-teman. Ini harusnya SL kayaknya. Di sini belum kepanggil gitu ya. Ya kenapa? Karena teman-teman kalau lihat itu teman-teman harus pertimbangkan. Kalau saya lihat di 60, saya nggak suka sih ini. Areanya saya nggak suka karena drop base rally. Drop base rally saya nggak suka. Ketolong karena di atasnya white space ya. Ketolong karena di atasnya ada white space, which is a good thing to have. Saya nggak entry ini. Euro GBP saya tidak entry. Bukan makanan saya karena drop base rally. Euro GBP SL ya, seharusnya SL ya. Saya belum SL sih, oke. Maksudnya kalau saya tahunya madu yang original atau enggak, pengen tahu cara bedanya. Mas Dani, kalau saya tahunya madu yang original atau enggak, pengen tahu cara bedanya, dibawa pulang Mas. Jadi cara bedain madu yang original apa enggak, cara bedanya dibawa pulang. Kalau dibawa pulang istri marah berarti asli ya. Kalau madunya dibawa pulang istrinya marah berarti asli. Mas, di broker lain saya nggak jalan ya? Apa masalahnya? Ya nggak tahu, nggak jalannya kenapa? Harus detail. Alasannya saya nggak tahu kenapa nggak jalan. Ada banyak alasan kenapa dia nggak jalan. Tapi harusnya nggak ada masalah beda broker. Mas Angga, tolong tunjukkan kepada kami RBD atau DBR yang original. Agak tricky. Saya aja nggak pernah nyari tahu. Kalau saya lihat RBD udah mostly nggak original, nggak diambil. RBD yang original adalah kalau di sebelah kirinya nggak ada apa-apa. Ya, kalau di kirinya nggak ada apa-apa. Misalnya Euro GBP ini sebelah kirinya nggak ada apa-apa, berarti biasanya dia original DBR atau RBD. Tapi most of the time semua DBR di kirinya ada RBR. Jadi saya sih menghindari DBR. Sesimpel itu sih, saya nggak mau tahu. Saya hindarin gitu aja. Ya kalau DBR sebelah kirinya kosong berarti original. Kayak misalnya apa? Let me see. Tadi saya punya NZD-JPY apa ya? USD Yen kayaknya. USD Yen ini DBR-nya di masa lalu kita lihat. Kalau saya taruh line di sini, nah tetap nggak bisa, tetap ada RBR-nya di masa lalu teman-teman. Jadi DBR itu pivot buat saya. DBR itu bukan area UFO. Buat saya DBR itu pivot. Jadi saya nggak mau. Ya kalau work hanya karena dia second retest saja. Hanya karena dia second retest dari area. Karena area DBD dan RBR kan bisa di retest berkali-kali. Seperti yang saya gambar tadi di... Apa aku tadi gambarnya ya? Di mana saya tadi gambar? Ya itulah yang tadi ya. GU-nya continue down ya. Kalau yang tadi entry di 55 harusnya profit. GBP USD 55 harusnya oke ya. Dia continue down ya setelah hit ini areanya. Areanya oke soalnya drop is drop, EMA 9 anything in place. Everything in place. Kalau entry di 55 berarti di sini. Dengan stop loss di sini belum 1:1 ya. Belum 1:1. Alright. Belum 1:1. Hampir 1:1. Oke, kita lihat Euro USD sudah, GBP USD udah, kita udah pasang sekarang ke Euro USD. Euro USD kita lihat, climate-nya nggak confirm gitu ya, nothing we can do. Saya tadi udah charting di H1 sih, dan H1 nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik perhatian saya, so far. USD Yen, barusan climate-nya expired, dan sekarang ekornya ke bawah, jadi udah expired, ekornya ke bawah, jadi kita nggak akan ambil. Udah USD tidak confirm. USD CAD praktis saya nggak nemu setup lain yang menarik. Tadi udah charting sebelum live ini dan kayaknya nggak ada yang menarik. Oke. USD CAD 55. Ini yang kemarin kita bahas areanya ya. Rally base rally ini, sudah 1:3 ya teman-teman. Sudah 1:3. Ini kemarin kita bahas nggak sih USD CAD ini?
Kayaknya saya bahas bahwasanya saya nemu area yang cukup menarik di sini gitu ya. Seingat saya sih saya bahas USD chart 55. Let me check. Jadi ini kemarin saya cerita kita punya area di sini yang menarik ya, RBR. RBR ini dan ada MA9-nya. Rally base rally quick retest. Ini yang masuk. Tapi enggak sih. Kayaknya kita nggak bahas ini deh. Sepertinya kita tidak bahas ini. USD chart 55 ini ada area di sini, teman-teman. Ini ada area yang tidak begitu jelas gitu ya. Saya nggak gitu suka dengan area ini. Wah, kayak nggak begitu jelas. Boom, ya. Rally base rally. Ini udah mau balik. Yang tadi kita ada entry di M15 di sini di 15 unit. Sudah 1/1 dan dia secondary test. Kalau kita ke USD CAD, teman-teman saya lihat entry di sini, touch sini dan sekarang dia continue up ya. Semoga nyampe ke final target. Saya tadi ambil 1/2 dan udah selesai sih, udah selesai. Oke, let me back to chart. Sampai akhirnya kita akan bahas kapan pakai 55, kapan pakai 60, kapan pakai 21. Betul, coba dibahas tentang extreme high, extreme low. Apa benar area white space yang saya marking? Kenapa marking area white space? Benar Mas, cocok. Drop is drop, white space. Tidak salah dan benar ya, benar Mas. Mas siapa tadi? Siapapun yang mengirimkannya. Mas Joni. Mas Joni benar. Extreme high itu kita nggak akan bahas di sini teman-teman. Ini butuh skill ekstra. Jadi sebaiknya nggak dibahas. Ini kenapa? SL Euro NZD spread terlalu lebar, yes. Euro NZD memang pair yang saya tidak tradingkan walaupun di time frame rendah juga. Ini kalau entry di sini dan SL setupnya nggak ada yang salah Mas, setupnya oke kok, setupnya oke. Euro NZD, kalau Euro GBP tadi bukan makanan saya, kalau Euro NZD ini so far secara bentuknya tidak terlalu masalah ya, setupnya oke. Setupnya oke, kecuali ada ekor yang panjang which is tidak ideal gitu ya. EMA-nya udah kejauhan, EMA-nya kejauhan. Ketika harga masuk EMA-nya kejauhan. Oke, problemnya tahu sekarang. Problemnya EMA-nya kejauhan, which is oke. Ini udah counter climate nih, EMA-nya waktu turun udah EMA-nya udah kejauhan. Selebihnya nggak ada masalah, selebihnya oke. EMA-nya kejauhan sama ekor ini sih memang tidak ideal, tapi masih masuk akal. Kalau Mas mau entry di sini masih masuk akal karena ekor ini. Ini sama kayak kasus tadi. Tidak ideal tapi masih oke untuk diambil. Plus saya nggak gitu suka Euro NZD di 21 menit. Tapi overall nggak ada yang salah Mas. Overall nggak ada yang salah entry-nya. 21. Nggak ada yang salah entry-nya. Oke. USD-CHF Mas 55. Oke. Let's go to USD-CHF. USD-CHF. Claiming-nya oke, confirm ya. 3 dari 4. Areanya saya nggak begitu suka structure wise teman-teman, nggak clean drop is drop gitu ya, which is masih oke. Kalau teman-teman ada yang entry saya aktifkan auto UFO-nya. Kalau saya mundurkan sedikit ke sini, areanya ini ya lumayan lebar, areanya segini, cukup lebar gitu ya. Tapi structure wise saya nggak gitu suka drop is drop dan lokasinya. Kalau teman-teman zoom out, teman-teman right into white space, which is another big no. Jadi ada 2 no, satu structure-nya nggak gitu bagus. Which is ini oke, sini drop is drop. Oke, ada EMA 9-nya oke, climate-nya confirm oke. Semuanya oke, tapi tidak ada yang salah dengan entry-nya Mas. Sekali lagi tidak ada yang salah, tapi ini bukan area yang saya akan entry ya. Ini bukan makanan saya. Dan di tempat lain juga teman-teman susah nyari distelnya karena areanya overlapping nih. Teman-teman bisa lihat ini ada UFO lain di sini, di atasnya ada UFO dan ada UFO lain. Jadi areanya overlapping each other, jadi harusnya areanya segini lebarnya. Jadi terlalu lebar. Satu terlalu lebar, kedua persis di dalam white space gitu ya. Saya nggak akan ambil ini karena teman-teman bisa lihat areanya nempel di white space. Tidak akan saya ambil. Lower probability.
Bisa jadi work tapi lower probability ya. Sekarang lagi floating profit teman-teman, floating profit dikit. Saya nggak akan ambil USD CHF 55. Mungkin yang original kayak gini ya nggak juga, coba aja lihat ke kirinya. Kalau ke kirinya ada. Kalau di time frame tinggi biasanya work. Kalau di time frame tinggi biasanya RBD di time frame tinggi kalau kita turunkan jadi RBDBD atau DBRBR, which is level on level. Alright, sekarang saya akan pakai dua time frame teman-teman. Kita akan tiadakan climate dan action dulu. Hari ini materinya adalah membahas kapan pakai 55, kapan pakai 60, kapan pakai 144, kapan pakai 240 gitu ya. Jadi kita akan fokus bahas itu dulu. Jadi saya sekarang akan ke 1555, 1521. Ini materi pembahasannya sama, 1521 sama 55 atau apapun supaya teman-teman lihat. Saya akan di USD CAD sebagai contoh yang paling gampang gitu ya. Kalau saya punya dua setup kayak gini, USD CAD 55 dan 60, saya akan ambil yang mana gitu ya. Biasanya saya akan pilih yang distalnya paling jauh dari harga. Misalnya saya taruh distal saya di sini di 55, di 21 maksud saya, di 21 dan 15. Ini berlaku untuk 55 dan 20 sama, saya akan taruh di situ di 21 gitu ya. Distalnya di situ. Dan kalau saya zoom in di 21 dan 55 kebetulan distalnya sama. Kalau distalnya sama, saya boleh pakai either 55 atau 55 lagi. 21 atau 15 sama aja karena distalnya sama lokasinya. Dan berikutnya saya akan cari proximalnya. Saya akan cari kalau ekornya di sini kan harusnya kan di sini nih. Areanya segini, jadi lebar banget. Kalau areanya segini lebar banget, saya akan cari ekor lain yang lebih dekat, yang terdekat dengan harga. Jadi saya bisa cari ekornya di 15. Saya bisa entry-nya di sini. Berarti ini bisa ngirit segini ya. Saya bisa entry di sini dan saya dapat area yang lebih kecil. Jadi ini salah satu cara saya. Kapan saya pakai 55 dan 21? Saya pakai dua-duanya. Saya akan bukan untuk nyari setup tapi untuk menentukan areanya di mana proximal dan distalnya gitu ya. Untuk nyari proximal dan distalnya supaya distalnya lebih jauh dari harga. Jadi saya nggak pengen SL gara-gara distalnya salah tempat gitu ya. Oke, ya misalnya saya akan charting, kalau saya ngomongin kapan pakai 55 sama 60 ya. Misalnya ada 55 dan 60 gitu ya. 55 dan 60 kayak gini misalnya teman-teman. Saya akan lihat, saya akan close semuanya dua-duanya. Anggaplah saya lagi ngomongin setup yang ini gitu ya. Setup yang ini. Ini proximalnya di sini 55 dan 20 sama-sama proximalnya, tapi distalnya beda. Kalau teman-teman pakai 60 gitu ya, distalnya akan di sini. Saya akan zoom dulu yang 60 dulu, saya akan zoom in. Kalau saya pakai 60, teman-teman lihat distalnya adalah di sini. Ini drop base drop, distalnya di sini. Proximalnya saya bisa deketin ke sini sih. Proximalnya saya bisa ngambil ekor yang terdekat supaya lebih irit entry-nya. Tapi distalnya ini nggak bisa ditawar, distalnya adalah di sini. Distalnya di 107.305. Kalau saya pakai 60, distalnya 107.305. Sedangkan kalau saya pakai 55, teman-teman bisa lihat kalau saya zoom in 55-nya, saya punya ekor lain. Ekor lain distalnya seharusnya kalau di 55, distalnya adalah di 107.335. Jadi distalnya selisih 3 pips antara 55 dan 60. Saya pakai yang mana? Saya akan pakai yang lebih jauh distalnya. Saya akan pakai 55. Karena di 55 saya punya distalnya di sini. Jadi 55 dan 60 saya akan gunakan untuk menentukan proximal dan distal aja. Jadi saya akan pilih yang distalnya paling jauh dari harga. Untuk menghindari namanya dementor kiss kalau kata teman-teman bet 1 gitu ya. Harga sentuh SL, kiss dan balik lagi. Kalau kita cuma pakai satu time frame nanti agak sedikit tricky. Harga kadang-kadang cuma kissing SL terus balik lagi. Makanya kita perlu pakai beberapa time frame gitu ya. Dua time frame 55 dan 60 untuk menentukan di mana proximalnya gitu ya. Contoh lain misalnya kita lihat area lain. Misalnya area ini nih teman-teman, saya akan ngambil contoh area ini nih. Di 55 gitu ya, saya bisa punya proximal di sini, entry-nya di sini gitu ya. Kalau saya di 60, saya akan lihat di 60 proximalnya di mana, distalnya di mana. Oke, di 60. Kalau di 60 kan areanya segini nih cuman nih. Drop base drop, drop base drop cuman sampai sini. Di 60 areanya segini. Ya ini kebetulan harga cuman kiss dan lari ya. Ada hari di mana harga cukup masuk ke dalam dan kiss SL kita terus balik lagi. Saya nggak mau itu terjadi. Di 60 cuman segini areanya, karena di 60 cuman segini saya perlu lihat 55-nya. Begitu saya lihat 55-nya teman-teman, ternyata di atasnya ada drop base drop base drop. Oke, berarti saya nggak boleh pasang proximal di sini. Dikhawatirkan harga naik ke atas, kiss SL saya terus balik lagi. Makanya saya akan pakai area yang di 55 karena 55 areanya lebih lebar. Jadi saya lebih nyaman pakai area yang lebih lebar. Jadi saya lebih konservatif untuk SL.
SL-nya lebih jauh dikit nggak apa-apa, yang penting kalau saya SL saya pengen terbukti benar-benar saya salah arah, bukan saya benar kiss SL terus balik lagi gitu ya. Itu penggunaan 55 dan 60. Kita akan ambil contoh lain, misalnya saya ke let me see, ke apa aja sih, Euro USD misalnya. Saya akan cari area lain gitu ya. Saya akan cari area yang kelihatannya bagus gitu. Nanti saya akan cek kapan pakai 55, kapan pakai 60 gitu ya. Saya akan ambil contoh random aja, teman-teman. Saya akan nyari RBR yang bentuknya oke, atau DBD yang bentuknya oke, lalu saya akan kasih teman-teman perspektif. Oke, kita ganti ke AUD USD misalnya. Let me see. Misalnya ini nih, misalnya areanya, misalnya kita mau entry di, let me see. Saya nyari yang drop yang clean gitu aja supaya bisa kelihatan perbedaannya. Oke, misalnya saya mau entry di sini, teman-teman. Saya misalnya mau entry di sini, saya akan taruh di sini. Kalau pakai 55 gitu ya, distalnya di sini, proximalnya di sini. Segitu ya. Maka saya akan pindah ke 60, saya akan ngecek H1-nya. Di H1 prosesnya distal dari proximalnya di mana? Oh, kebetulan area ini 55 dan 60 proximal dan distalnya sama, berarti nggak ada bedanya pakai 55 atau 60. Saya akan cek lagi area di bawahnya, misalnya ini nih. Saya lihat kalau di 60 distalnya di situ, proximalnya akan di situ. Ini proximal distalnya di situ. Saya akan cek 55, ada nggak SL lain di bawah distal saya gitu ya. Cek di 55, kebetulan di 55 juga distalnya masih di harga yang sama. Jadi 55 dan 60 nggak ada masalah. Jadi saya akan selalu berusaha nyari 55 dan 60 untuk menempatkan apakah saya bisa punya distal yang lebih jauh lagi. Misalnya nih, RBR di sini. Teman-teman saya lihat di sini 55, saya punya RBR, bisa ambil areanya segini nih lebarnya. Proximal sama distalnya segitu ya. Saya akan kasih kotak kuning supaya teman-teman nanti bisa temukan langsung waktu kita ke 60. Oke, seperti itu. Saya akan cek di 60-nya. Ternyata di 60-nya areanya seperti ini. Areanya nggak begitu bagus di 60 ya. Ternyata distalnya sama. Jadi biasanya saya pindah 55 dan 60 untuk menentukan di mana distal yang seharusnya saya ambil supaya saya tidak kena dementor kiss. Misalnya ini contoh lain. Oke, ini adalah rally base drop misalnya. Oke, kayak gini. Misalnya saya cuma ambil DBD-nya aja. Oke, di 60 kayak gitu. Saya akan cek 55-nya. 55-nya juga masih sama. Berarti oke. Jadi itu gunanya. So far any question tentang 55 60, kapan pakai 55, kapan pakai 60? Sama juga artinya kalau saya mau pakai 144 atau 240. Kapan pakai 144 240? Saya biasanya buka dua-duanya. Saya buka dua-duanya, saya akan cari di mana proximal dan distalnya. Contoh NZD-JPY. Saya akan kasih contoh langsung ke NZD-JPY supaya teman-teman dapat gambaran. Di sini teman-teman bisa lihat di 144 gitu ya, di 144 saya lihat 144 ini areanya clean gitu ya, rally base rally berarti proximal dan distalnya segitu. Di 144 proximal dan distalnya segitu nih, EMA 9-nya udah masuk. Ini very good setup. Looking good gitu ya. Saya lihat di di 240. Saya akan ke 240, saya lihat di 240 areanya masih sama. Berarti antara 240 dan 144 areanya sama. Proximal distalnya sama. Berarti saya boleh pakai salah satu di antara dua-duanya, oke. Kalau saya ke AUD JPY misalnya, saya akan ambil contoh lain di AUD JPY. Nah, ini contohnya, teman-teman. Teman-teman lihat di 144 gitu ya, di 144, kalau saya ambil 144, saya akan clean dulu. Kalau 144, maka distal saya di sini dengan saya punya proximal di atas ini gitu ya. Distal saya di situ, distal saya 72177. Nah, tapi ketika saya pindah ke 240, teman-teman, saya lihat di 240 ternyata area yang sama gitu ya, distalnya harusnya nggak di situ, distalnya harusnya turun ke bawah lagi karena area ini juga masih masuk base. Jadi kalau saya aktifkan auto UF-nya ini akan tetap rally base rally, maka saya akan turunkan base-nya di sini. Saya akan ambil yang 240, saya akan ambil yang lebih lebar untuk distal. Jadi distal saya selalu pengen melebar, saya selalu pengen konservatif untuk distal. Distal itu yang jauh dari harga, saya pengen L saya lebih jauh aja. Nah kalau entry teman-teman bisa adjust, berarti distalnya saya pakai 240. Jadi antara 144 dan 240, masa nggak pakai mana? Pakai yang lebih jauh SL-nya. Kalau lebih jauh SL-nya di 240, saya pakai 240. Kalau lebih jauh SL-nya di H4, saya pakai H4. Nah, distalnya boleh deketin, boleh. Misalnya saya entry-nya, saya ambil ekor yang ini. Di area saya jadi lebarnya segini. Distalnya ngikutin 240. Karena saya nggak mau, ini yang saya tidak mau. Kalau saya pakai distal di sini, let's say distal saya di sini.
Kalau distal saya segini kan berarti area saya cuma luasnya segini. Yang saya tidak mau adalah harga turun, kiss SL saya kemudian rally lagi karena sebenarnya harga merespon area yang di H4 kan gitu ya. Jadi saya akan pilih konservatif, stop loss saya akan di bawah ini, di bawah garis. Saya kasih garis lain ya, saya kasih garis merah. Jadi merah ini adalah distalnya H4, hitam ini adalah distalnya 144. Maka stop loss saya akan di bawah distalnya si H4. So far mudah-mudahan teman-teman nangkep kapan pakai 240, kapan pakai 144, kapan pakai 55, kapan pakai 60. Jadi saya akan lihat bentuknya dua-duanya 55 dan 60. Saya gunakan untuk adjust SL-nya, SL-nya sama TP-nya gitu. Saya akan adjust supaya nggak dicolong gitu ya, supaya nggak dicolong. Oke. Karena kan kadang-kadang kayak gini misalnya teman-teman punya area kayak gini nih, drop base drop gitu. Drop base drop kelihatannya clean ya, oh very good area gitu ya. Teman-teman punya area drop base drop kayak gini. Terus teman-teman marking areanya gitu ya. Ini contoh aja, kebetulan nih SL. Terus teman-teman lihat harga naik, kiss SL kita terus balik lagi kan sakit hati. Jadi supaya itu teman-teman perlu lihat areanya di bentuk lain. Misalnya lihat di 240, begitu lihat di 240 ternyata beda. Oh ternyata areanya nggak gitu ya. Misalnya teman-teman bisa lihat. Untuk menghindari SL ternyata dia ada base ekor yang lebih panjang di sini ya. Oke. Oke, jadi itu kapan penggunaan. Jadi 55 dan 60 saya pakai dua-duanya, Mas. Teman-teman, saya pakai dua-duanya tapi bukan untuk nyari setup, saya pakai dua-duanya untuk menentukan di mana proximal dan di mana distalnya supaya menghindari dementor case. Saya akan selalu konservatif untuk SL-nya, saya akan cari area yang SL-nya lebih jauh. Misalnya anggaplah, misalnya saya mau entry di sini nih. Misalnya ini 55 nih, anggaplah, let's say saya mau entry di sini. Saya lihat 55, saya akan lihat 60-nya. Di 60 SL-nya di mana? Gitu. Ternyata di 60 sama 55 SL-nya sama tinggi. Kalau sama tinggi udah nggak ada masalah antara 55 dan 60. Begitu juga 21 dan 15. 21 dan 15 saya akan cari titik terendahnya di mana yang oke. Misalnya tadi apa? Kita cari BBP US. CHFJPY misalnya. CHFJPY. Dan jadi JPY tadi yang kita barusan entry. Dan JDJP kita entry di 55 tadi. Oke, JDJP masih floating profit so far. Belum hit TP1. Tadi kita entry di sini kan. CHFJPY. Oke, CHFJP ini contohnya kebetulan distalnya sama gitu ya, distalnya sama. Terus salah satunya cara untuk menentukan proximal. Jadi menentukan proximal saya juga bisa pakai ini. Ini contoh lain teman-teman. Ini contoh ya, ini contoh aja. Ini drop base drop, drop base drop. Distalnya sama, berarti saya boleh pakai 21 atau 15 distalnya. Tapi untuk proximalnya, kalau saya pakai 21, proximalnya akan terlalu di bawah sini. Saya akan selalu ambil ekornya. Which is good kalau teman-teman ambil di sini, ini first touch-nya udah jatuh. Tapi kalau saya mau ambil, oke, di sini kelebaran kayaknya saya akan lihat 15-nya. Oh, di 15 ternyata ada ekor lain. Saya bisa ambil ekor yang kedua. Jadi saya bisa hemat untuk entry. Jadi 15 dan 21 dipilih untuk menentukan di mana kita mau cari apa ya istilahnya. Kita cari proximal distal yang ter-oke ya, yang paling oke. Itu 13 tambah 7 20 harusnya SL-nya di 20, jauh banget ya, belum 1:1. Alright, saya akan masuk ke pertanyaan. Kalau di TF55 ada base tapi di 60 malah jadi Marubozu, apakah tetap entry? Kalau bagus entry, kalau bagus entry. Kalau bentuknya bagus entry. Kalau di 55 ada overlapping dan kelebaran area tapi di 60 clean dan DVD overlapping, Mas gimana? Ambil yang clean, saya ambil yang clean. Saya ambil yang clean. Jadi saya biasanya lihat 55 dan 60, saya ambil yang clean. Overlapping belum kita bahas ya, besok kita akan bahas bagaimana menyikapin overlapping. Kita akan bahas besok.
Proximalnya nggak di-adjust ya, Mas. Proximal tuh pilihan, boleh di-adjust, boleh nggak. Distalnya akan saya selalu adjust. Distal selalu di-adjust mengikuti yang paling jauh SL-nya. Proximalnya pilihan. Oke, siap. Kalau overlapping jadi pertimbangan nggak, Mas? Overlapping besok akan kita bahas, overlapping. Berarti setiap entry dicek 55 dan 60, Mas. Yes, saya selalu cek dua-duanya. Saya selalu cek 55 dan 60. Saya selalu cek dua-duanya ya. Kalau di 55 ada UFO, di 60 ada UFO, boleh gimana? Ya dites dan ukur aja. Kalau saya tetap saya entry kalau bentuknya bagus. Kalau bentuknya bagus saya tetap entry. Kalau bentuknya drop dan itu saya tetap entry. Jadi catatannya adalah cari distal yang lebih jauh antara 55 dan 60, 15 dan 21, 240 dan 144, penerapannya sama. Kapan dipakai? Ini sekali lagi ini personal, teman-teman, tidak harus. Teman-teman cuma fokus sama satu chart dan fokus sama drop rally yang quality, yang strukturnya bagus, yang clean gitu ya. Kalau teman-teman cuma fokus sama clean DBD dan clean RBR di 55 only tanpa memikirkan 60 dan melakukannya dengan konsisten dengan MM dan RR yang bagus, tetap akan survive anyway. So far teman-teman lihat akun kita ini cuma fokus sama DBD RBR aja dan nggak pernah bermasalah kan, akunnya baik-baik aja. Walaupun kita jarang entry, walaupun kita hanya entry sekali sehari jam 8, teman-teman tahu kita melakukan managing trade gitu ya, dan baik-baik aja toh, akunnya bertumbuh aja. Nggak ada masalah kok mau pakai itu. Ini cuma personal touch, jadi ini nggak wajib gitu ya, tidak wajib teman-teman. Tidak wajib. Ini tidak wajib ya. GBP USD udah 1:1 belum? GBP USD 55. 1:1 ya. Kalau teman-teman entry di 55, ada yang entry di 55? Yang entry di 55 GBP USD angkat tangan, sudah 1:1. Sudah 1:1. Congratulations, kita lihat chartingnya, kita sudah 1:1. Which is a good one. Ingat, kalau teman-teman fokus sama rule base-nya nggak akan bermasalah juga sih. Kalau distal yang pakai lebih jauh dari harga ya, Mas. Yes. Oke, pantesan sering kena prank kiss. Oke. Apakah menggunakan UFO juga, Mas, untuk 55 dan 60? Ya, sama-sama UFO, pakai UFO juga di 55 dan 60. Alright. Saya Mas Pandu entry. Saya tidak. Ada dong, saya di 21. Alhamdulillah. Oke, congrats teman-teman yang entry. Saya tadi telat ya, kalau saya lihat pasti juga entry tadi karena kita chartingnya pas jam 8 dan telat ya, nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu disesalkan ya. Jadi itu untuk 55 dan 60. Jadi praktis materi hari ini adalah kapan pakai 55, kapan pakai 60 adalah itu. Nanti overlapping kita akan bahas di lain waktu. Tapi intinya teman-teman, selama teman-teman fokus sama rule-nya gitu ya, pada akhirnya itu trading itu cuma batasan diri, konsisten, MMRR ya. Apakah harus pakai UFO? Jawabannya enggak juga sih sebenarnya. Teman-teman boleh pakai metode apapun, cuman UFO ini buat saya paling nyaman karena saya bisa pasang pending order, saya bisa pasang limit order, dan saya bisa tinggalkan. Strategi lain biasanya tidak semudah set and forget. Nah, set and forget itu artinya gini, set and manage lah. Kalau udah nggak valid ya di cancel. Tapi kalau kesentuh, teman-teman nggak sentuh, itu sebenarnya penting banget untuk psikologi. Kenapa saya tradingnya jauh lebih baik dari kebanyakan orang? Karena saya nggak hesitation, saya nggak ragu-ragu. Karena saya pasang pending order dan saya tinggal. Nanti ketika kesentuh, saya nggak lihat, tahu-tahu udah SL, tahu-tahu udah TP. Ya, karena saya jarang liatin. Ya, semakin jarang teman-teman ngeliatin running transaksi, semakin jarang teman-teman ngeliatin chart, biasanya tradingnya akan jauh lebih bagus. Karena kalau teman-teman ngeliatin terus, nanti akan ngeliatin PNL, ngeliatin biru merah, profit and loss, tahu-tahu di-cut gitu ya. Nah, itu yang bikin tradingnya nggak oke. Atau kalau misalnya teman-teman trading pakai price action gitu ya, atau pakai indikator yang buy now sell now. Ketika teman-teman buy now sell now, pertama dapat harganya lebih buruk. Kedua, kalau buy now sell now kita biasanya akan ragu, emosinya akan lebih gampang kena kalau teman-teman instant execution. Makanya pending order ini akan lebih bagus untuk psikologis kita. Makanya saya lebih suka pakai unfill order karena satu, saya bisa dapat low risk, high reward dan high probability trade. Kedua, saya punya pilihan untuk set and forget gitu. Dimana strategi lain biasanya tidak bisa set and forget. Dan nggak semua strategi bisa kasih RR yang bagus. Jadi biasanya saya suka UFO karena satu punya RR yang bagus, kedua bisa set and forget sehingga lebih nyaman secara psikologis gitu ya. Jadi itulah gunanya ada teknologi kita pakai supaya psikologisnya lebih nyaman. Kalau teman-teman buy now sell now bisa nggak? Bisa aja.
Tapi nanti ragu ketika harga masuk area kita beneran di buy nggak, beneran di sell nggak, itu akan ragu. Tapi kalau nggak diliatin, ya jatuhnya jangan TP-TP aja gitu ya. Alright. Nah, GU 55 22 Juni kemarin saya nggak ikut manage trade karena set and forget, dia TP1. Mantap kan gitu. GU set and beliau GU berarti entry di sini ya. Wah, entry di sini berarti sudah TP1 sekarang ya. Sudah TP1, SL-nya boleh dipindahin ke sini, misalnya dipindahin ke UFO terdekat kalau mau manage. Kalau enggak ya biarin aja di situ. Biarin aja terus, kan udah ada TP-nya, udah ada SL-nya. Jadi salah satu set and forget, teman-teman sekarang udah tahu akibatnya kalau set and forget gimana, kalau di manage gimana. Jadi ada hari di mana yang manage TP dikit, yang set and forget SL. Ada hari di mana yang set and forget TP banyak, yang di manage TP dikit. Dan itu akan terjadi. Dua-duanya valid strategi, dua-duanya sah, tinggal kita memutuskan yang mana yang paling nyaman dengan kita. Kalau teman-teman nyaman dengan strateginya, dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, pakai M yang baik, pakai RR yang baik, insya Allah akan selamat. Gitu ya. Trading itu ya cuman gitu-gitu aja. Dari dulu saya trading ya drop is drop, rally is rally, drop is drop, rally is rally, sisanya batasan diri, apakah harus ada EMA-nya, PLN-nya, UFO-nya, white space-nya, dan segala macam. Sisanya cuman MM dan RR. Udah. Selebihnya ya jalan-jalan ya. Om, auto UFO kita udah akan habis kuotanya. Apakah ada berita bagus untuk tetap bisa mendapatkannya lagi? Ya nanti kita akan bahas di grup ya. Kita akan bahas di hari terakhir ya. Base yang tercipta dari reaksi base lalu skornya lebih rendah. Skornya lebih rendah. Jadi kalau yang original dia akan lebih bagus. Yang original lebih bagus. Original tuh berarti drop base drop pertama. Kalau ini ada drop base drop gitu ya. Nah, harga baru koreksi ke sini, terus menimbulkan drop base drop baru di sini. Nah, ini skornya lebih rendah daripada ini. Kecuali dia bikin new low. Kalau dia bikin new low, skornya boleh lagi. Nah, ini boleh lagi diambil. Selama dia bikin new low boleh. Tapi kalau dia nggak bikin new low, kan biasanya gini, dia akan mantul, dia bikin drop base drop di sini. Kalau dia nggak bikin new low, lari kayak gini, saya nggak akan ambil ini. Di drop base drop yang terbentuk karena reaksi lain berarti dia kurang bagus. Jadi kalau misalnya kayak tadi GU tadi kasusnya, terus dia mantul, terus dia bikin drop base drop di sini. Nah, yang kedua ini lebih rendah skornya. Yang pertama oke, kalau belum pernah sentuh. Kecuali dia break new low. Kalau break new low kan sah aja di PLN. Kecuali dia bikin new low. Kalau dia bikin new low sah, kalau nggak bikin new low nggak sah. Kalau saya, sekali lagi kalau Dwian Anggara ya. Kalau di prediktif rule-nya selama ada EMA 9-nya sah. Jadi ini kayak gini, di akun pribadi saya nggak akan entry. Di akun utama saya nggak entry ini. Karena ini reaksi dari ini kan. Saya biasanya nggak entry kayak gini. Kecuali dia bikin new low ke sini. Break this low terus balik lagi, nah ini beda cerita. Saya akan ambil. Tapi ya teman-teman lihat, pakai roll baku pun masih profit kan. Jadi sebenarnya nggak harus persis sama kayak saya. Saya kan sama kayak saya karena saya nyari yang nyaman buat saya rule-nya. Saya nyari rule yang nyaman buat saya. Anyway ini udah PLN sih, sorry. Ini udah PLN sih. Ini udah PLN kok. Ini udah PLN. Walaupun PLN kecil ya, PLN kecil. Jadi valid. Oke. Oke, sama saya nggak ambil juga. Oke, saya nggak ambil GU barusan karena tunggu new low. Sama Mas. Kita satu. Kalau sama nggak ambil ya nggak apa-apa ya. Saya juga nggak ambil ini, saya nggak ambil. Karena buat saya, ini dia perlu take out di slow baru saya ambil. Walaupun ada EMA 9-nya, saya nggak ambil. Secara pribadi nggak ambil. Dan tidak apa-apa ya. Kita tidak miss the trade, karena ini bukan makanan saya. Jadi kita nggak miss the trade. Yang penting kita, jadi ada 3 fear ya. Salah satu yang paling bahaya di sistem trading kita adalah kita sendiri gitu ya. Yang paling membahayakan trading akun kita adalah kita sendiri, yang paling membahayakan. Yang pertama adalah fear. Orang tuh bahaya karena fear. Yang pertama fear of loss. Fear of loss itu adalah ketika kita saya entry, wah, floating minus sedikit saya buru-buru cut padahal udah ada SL-nya. Itu namanya fear of loss, takut SL. Itu salah satu fear yang membahayakan. Fear yang membahayakan kedua adalah entry sudah profit dikit di close karena takut balik arah, itu juga masuk fear of loss.
fear of loss, FOL, fear of loss. Jadi fear of loss ini salah satu yang sangat membahayakan account trading kita. Berikutnya yang membahayakan account trading kita juga masih namanya fear of missing out, FOMO. FOMO itu kita lihat harga drop, wah kayak temennya pada nge-sell, kita pengen ikutan nge-sell, ngejar harga, padahal kita, jadi harusnya kita nunggu harga balik ke kita, bukan ngejar harga. Kalau kita chasing price itu masuk ke fear of missing out. Jadi apa sih yang paling berbahaya sama account trading kita ya? Ya kita sendiri. Kita adalah orang yang paling berbahaya sama account trading kita. Kita dalam artian adalah fear-nya kita. Fear-nya kita sangat berbahaya. Alright, teman-teman. Itu aja untuk materi malam ini. Mudah-mudahan teman-teman, biar nggak usah banyak-banyak, teman-teman latihan. Kapan pakai 55, 60, saya udah share. Intinya saya akan pakai yang lebih jauh. Sekali lagi, pakai yang lebih jauh itu come with the cost gitu ya teman-teman. Come with the cost. Ada hari di mana itu menyelamatkan, ada hari di mana itu bikin tidak TP3 gitu ya. Karena kalau kita lihat contoh yang tadi USD Yen, kebetulan semuanya gitu ya. Kebetulan lagi dia tidak menggunakan itu, dia lagi jatuh di yang 55 terus gitu ya, walaupun 60-nya lebih jauh. Nah ini kalau misalnya di sini kita pakai 60 pun, di sini buktinya pakai 60 nggak SL gitu. Dan TP-nya jadi lebih gampang. Kalau pakai 60, TP-nya jadi lebih gampang kesentuh. Contoh lain apa ya kemarin? Apa ya? Yang saya sama Mas Anggara Rizky, dia entry di H1, dia sudah TP2, saya cuma TP1, apa Euro Yen ya? Saya lupa kemarin. Euro Yen mungkin? Ah ya, Euro Yen kayaknya. Saya lupa Euro Yen. Sepertinya Euro Yen. Apa ini ya? Ada yang entry di sini. Versus. Ya, ini nih. 55. Kemarin ada Mas Anggara Rizky entry di 55 gitu ya. Dia ngambil proximal distance-nya segini. Sedangkan saya pakai yang 60, saya pakai lebih tinggi. Nah, ini juga salah satu penerapan kasusnya. Kalau saya selalu konservatif gitu ya teman-teman, sekali lagi ini nggak wajib, gitu, ini nggak wajib. Saya selalu konservatif, saya akan pakai yang lebih tinggi. Saya akan pakai drop base drop yang di H1, karena H1 problemnya, ya teman-teman bisa lihat problemnya kan. Kalau teman-teman fokus di sini, harusnya 1/2 dapatnya nih. Mas Anggara Rizky dapat 1/2. Saya karena di atas cuma 1/1 gitu ya. Jadi kadang-kadang itu bikin teman-teman pada TP kita enggak, tapi ada hari teman-teman pada SL kita juga enggak. Ya, kayak kemarin apa ya? Kemarin aku ada setup apa yang saya share, teman-teman bilang, "Mas kok enggak SL, saya SL gitu." Saya hampir SL, ada beberapa kali kalau teman-teman lihat saya sering share setup saya di story, nyaris SL itu beberapa kali nyaris SL. Itu salah satunya karena saya menerapkan ini 55 dan 60 dipilih yang distance-nya paling jauh. Tapi ada hari di mana itu merugikan, ada hari di mana itu menguntungkan. Tugas kita adalah fokus sama apa yang bikin kita nyaman gitu ya. Wes nggak usah peduliin yang lain. Dan ada cara lain sebenarnya teman-teman, mungkin saya akan bahas di sesi yang berbeda. Cara lain untuk menentukan distal dan proximal itu adalah teman-teman menambahkan saya akan pakai 55 di sini. Menambahkan, saya akan remove semuanya dulu. Teman-teman menambahkan time frame R range. Ini salah satunya dipakai Jose pakai ini gitu ya. Jose pakai time frame range gitu ya. Jadi sebagai contoh, saya punya area UFO segini gitu ya. UFO saya di H1 gitu ya, di 55. Enter di situ, stop loss-nya di situ gitu ya. Nah, ini kan nggak overlapping. Biasanya Jose akan pakai time frame range gitu ya. Dia akan pakai time frame range 55R gitu ya. Dia akan aktifkan auto UFO di time frame range. Saya akan bahas pintas dulu, nanti saya akan bahas lain waktu. Nah, dia aktifkan UFO-nya magic dia lihat, oke, di 55 kebetulan UFO-nya ada di situ di area ini dan oke gitu ya. Jadi teman-teman bisa entry di sini. Karena SL-nya jatuh di dalam area kosong. Kalau SL-nya jatuh di UFO lain, dia akan overlapping dengan UFO yang ada di 55 range. Ini salah satu contoh lain selain penggunaan 55 dan H1. Teman-teman bisa pakai 55 biasa, 55 candlestick, dan 55 range, ya, time frame R. Jadi kalau misalnya tadi misalnya apa ya, USD CAD, ya di sini kita lihat ini 21 misalnya, misalnya let's see, saya ambil contoh aja, di sini saya ganti 21 saya ganti ke range, setelah 21R.
dia selalu 55. Saya harus tambahkan. 21, sebentar saya add dulu teman-teman. 21 range, add. Oke, saya pindah. Kedua satu range saya aktifkan UFO-nya gitu ya. Misalnya nih, ambil contoh teman-teman mau ambil di area drawbase rally ini, contoh aja nih biar cepat kita ambil drawbase rally kan area UFO-nya segitu nih. Area UFO-nya segitu. Pas kita lihat ternyata pas kita turunkan ke time frame range gitu ya. Misalnya kalau saya mau entry di sini kan saya akan cek di sini. Nanti kita akan bahas lebih detail di lain waktu. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat ini SL saya harusnya 849, berarti SL saya harusnya di 849 di 799. Let's see, kita pakai pas dulu. Harusnya SL-nya di situ merah gitu ya. Ini kebetulan tidak jatuh di dalam range gitu ya. Kalau teman-teman nggak jatuh di dalam range, teman-teman nggak apa-apa. Kalau teman-teman bisa, ternyata bisa overlapping sama area range. Ini oke di sini. Teman-teman bisa juga gabungkan sama UFO di range yang lain. Ini untuk menghindarin dementor case ya. Untuk konservatif dengan roll entry-nya bisa pakai time frame range ya 21R ya. Contoh lain, let's see kita misalnya mau ke CHFJPY misalnya. Tahu apa lagi ya? Apa yang ada setupnya tadi? CAD misalnya. Nah, misalnya kita ambil USD CAD yang ini masih sama, misalnya saya mau sell ya, kita misalnya sell, let's say saya asal aja supaya asal UFO aja, supaya teman-teman kebayang. Misalnya saya mau sell di sini di rally base drop ini, sekali lagi ini hanya contoh, kita lupakan climate dan lain-lain dulu. Kita mau sell di sini misalnya, saya akan ngecek apakah SL saya jatuh di dalam UFO lain. Nah, di sini jelas tidak ada UFO-nya, tapi kalau saya cek di time frame 21R, saya akan cek di 21R. Oh, ternyata ini nggak ada UFO lain gitu ya. Kalau ada UFO lain, saya akan gabungkan gitu ya. Jadi ini salah satu cara penggunaan lain dari 21R. Nanti lain waktu kita akan bahas lebih detail. Jose biasanya pakai ini, dia pakai time frame range gitu ya, pakai time frame biasa dan pakai time frame range. Jadi dia juga misalnya dia akan pasang EMA 9 di sini. Kalau saya masuk EMA multi time frame gitu ya. Saya ke indikator, saya akan masuk ke my script, MTF EMA gitu ya. Tunggu dulu. Not this one. Style saya akan masukkan ini aja. Oh, ternyata MTF EMA-nya nggak bisa ditaruh di sini. Ternyata dia nggak bisa pakai EMA multi time frame kalau time frame-nya range. Jadi teman-teman bisa cek harga EMA-nya di sana, di satunya, dan cek UFO-nya di range juga boleh ya. Range ini juga cukup oke. Oke. So far itu aja teman-teman untuk materi malam ini. Nanti teman-teman bisa explore time frame range. Saya akan kasih hint-nya aja, teman-teman latihan aja dengan time frame range. Ini opsional, tidak harus dipakai. Sama kayak tadi 5521 juga dua-duanya opsional dan tidak harus dipakai gitu ya. Opsional dan tidak harus dipakai. Kalau sudah pakai range, apakah DBD RBR perlu dipertimbangkan area originalnya, Mas? Dites aja, Mas. Dites saja. Saya nggak pakai range soalnya. Saya nggak pakai range. Jose pakai range. Teman-teman tes saja. Dites saja. Kalau pakai range, dipertimbangkan hasilnya gimana. Dites dan ukur. Thank you, Mas. Mainan asing ini. Waduh, ditinggal sebentar, ketinggalan ada time frame R. Salah sendiri ditinggal ya. Jadi kayaknya kotak-kotak mainan saya dulu. Renko beda lagi, ada juga. Wah, saya baru tahu. Saya juga baru tahu, Mas, kalau ada time frame range. Jadi ternyata time frame itu ada candlestick, ada Renko, ada range. Kita pakai yang R, 21R. Jadi bisa pakai time frame range. Ini Jose, kalau teman-teman nonton sesinya Jose, dia akan sering banget pakai time frame range. Oke? Thank you, teman-teman, and see you on another live. Oke. Mantap, Eurochart save the target, Mas. Kangen sapi kuning, besok sapi kuningnya ya.